Ibadah di jalan Allah, mengabdi kepada Allah, ada bekas. Dan kemudian yang nomor kedua, yaitu bekas apa coba? Yang diakibatkan karena apa? Karena memang bukan dalam beribadah, tetapi bekas luka, saksi daripada berjuang membela agama Allah, turun ke medan perang, lebih daripada 70 luka sayatan pedang, tusukan tombak ada pada siapa? Ada pada Khalid bin Walid. Itulah 2 tetes dan 2 bekas yang Allah cintai melebihi apapun yang kita miliki. Maka di hadis nomor ke-21 kembali dikuatkan oleh Nabi, ainani la tamassuhuma annaru, ada 2 mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. 2 mata yang tidak akan pernah tersentuh api nerakanya Allah. Mana kedua mata yang tidak akan pernah tersentuh dari api nerakanya? Di saat orang tidak bisa menghindari azab nerakanya Allah, tidak dapat membentengi diri dari api nerakanya Allah, ternyata ada orang yang tidak tersentuh oleh api nerakanya Allah sama sekali. Mana? Karena dia ainun bakat min khosyatillah. Pertama adalah orang yang menangis karena takutnya takut kepada Allah. Sering Bapak nangis, Pak? Ibu sering nangis? Kayaknya nangis mah sering, cuma sebabnya ini yang lain. Mungkin kita banyak nangis, apalagi ibu-ibu, apalagi emak-emak. Jangan aja sedikit hatinya tergores, sedikit hatinya kemudian tersakiti, mudah menangis. Kita kadang sering banyak menangis, tapi pertanyaannya, menangisnya min khosyatillah bukan? Menangisnya karena memang takut kepada Allah bukan? Ini yang pertama. Yang nomor kedua, wa ainun batat tahrusu fisabilillah. Orang yang matanya terjaga pada jalan Allah. Suka begadang, Bu? Ibu suka terjaga? Suka begadang, Bapak-bapak? Piala Dunia suka begadang, tahun baru latah. Ini jangan pada latah nih tahun baru. Romannya sampai jam 12 ditungguin aja petasan. Sampai jam 12 ditungguin trompet, ngikut-ngikutin orang sono. Biasa kita makan kadang-kadang latahan jelmaknya. Orangnya tuh latahan, kita nggak boleh orang lain rame sedikit ngikut-ngikut kita mah. Rame begadang Piala Dunia kagak doyan juga ngikut begadang. Lah padahal dia mah kagak seneng ini, ngikut-ngikut aja doang. Rame tahun baru bakar-bakar jagung, alhamdulillah jagung udah dibeli. Ya, petasan dibeli, kembang api dibeli. Bawaannya apa, Bu?
bawaannya latahan orangnya. Padahal seharusnya nih dua ini adanya di malamnya malam tahun baru loh Pak. Ainun bakat min khosyatillah seharusnya ada di malam muhasabah. Pergantiannya pergantian tahun tadi malam. Dari 2022 berganti ke 2023. Harusnya bakat min khosyatillah. Air mata ini menangis. Air mata ini menunjukkan kesedihan. Min khosyatillah karena takut kepada Allah. Karena merasa 2022 bukan lebih banyak kebaikan yang kita bangun. 1 tahun ke belakang terlewati, tetapi tidak ada pundi-pundi amal yang banyak. 2022 kemarin waktu lebih banyak terbuang sia-sia tanpa bernilai pahala di hadapan Allah. Bernilai tanpa bernilai yang positif. Khosyatillah, takut kepada Allah. Hidup cuma diberikan kesempatan oleh Allah 3 hari. Hari kemarin, saat ini, dan hari esok. Ternyata terbuang sia-sia tanpa menjadi ladang pahala yang besar. Min khosyatillah, takut kepada Allah. Tadi malam kita nangis. Nangis Bu? Nangis kagak bisa jalan-jalan. Orang lain pada jalan-jalan ke puncak ngabisin duit. Ya, duit kayaknya belum habis tuh ya. Duit belum habis. Tambah bonus akhir tahun juga belum kepake. Bonus akhir tahun belum dipakai nih. Mau niat jalan-jalan musim hujan mulu lagi gitu. Lah katanya, udahlah sekarang mah gak usah jalan-jalan. Bu, min khosyatillah, orang yang menangis karena takut kepada Allah, ingat dosa-dosanya. Dia menangis karena ingat kesalahannya. Nangis sejadi-jadinya. Ini orang luar biasa. Dia memiliki kelembutan hati yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di saat malam pergantian tahun baru, orang tertawa ngakak, orang terbawa, kemudian tertawa terbahak-bahak, turut bergembira, bersukaria. Ternyata sedikit orang yang menangis karena takut kepada Allah, ingat daripada dosa-dosanya. Ini orang adalah orang yang istimewa, tidak ikut latah di tahunnya tahun baru dengan aktivitas yang tidak bernilai pahala. Nomor kedua, wa ainun batat tahrusu fisabilillah. Yang nomor kedua adalah orang yang matanya melek. Yang matanya melek, tahrusu fisabilillah, terjaga pada jalan Allah. Bu, pernah begadang semalaman ngejagain komplek, itu mah kerjaan satpam. Pernah terjaga semalaman ngejagain yang ngejagain suami, kagak pernah. Pernah terjaga semalaman ngejagain orang tua, ngejagain ayah sama ibu yang sedang sakit, belum pernah. Kadang kita cuma ngejagain orang tua yang sedang sakit, ngeluhnya luar biasa. Capek nungguin orang tua, bahasanya capek melulu. Allahu Akbar. Padahal mata yang terjaga dalam rangka menjaga keamanan umat Islam saat berjuang, atau mata yang terjaga ngejagain orang tua yang sedang sakit,
ngejagain suami yang sedang sakit. Ainun batat tahrusu fisabilillah, mata ini yang tidak akan pernah tersentuh dengan api nerakanya Allah. Bahkan orang ada yang rela bangun di pertengahan malam, jam 12 malam di saat pergantian tahun, menangisi tidak, tapi dia lebih memilih untuk bergadang, lebih memilih untuk terjaga, lebih memilih untuk banyak melek. Kenapa? Dia sengaja ingin lebih dekat dengan Allah lewat zikirnya. Dia ingin dekat dengan Allah lewat solawatannya. Banyakin bersolawat, banyakin berzikir di pertengahan malam. Rela dia untuk bergadang, hanya cuma sekedar untuk apa? Untuk beribadah di waktu malam. Ainun batat, mata yang melek, tahrusu fisabilillah, terjaga untuk berjuang di jalan Allah. Maka ini adalah saksi di hadapan Allah kelak, orang itu akan terselamatkan dari siksa api nerakanya Allah. Bahkan ada orang yang memilih untuk banyakin baca Quran. Kenapa sebabnya? Lihat firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Anfal surat 8 ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya mereka. Gemetar hati mereka, wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan andaikan dibaca ayat Allah, dibaca Al-Quran, zadathum imana, imannya makin bertambah, keyakinannya makin bertambah. Zadathum imana. Maka sebetulnya inilah ayat yang dipakai oleh para ahli zikir. Inilah ayat yang dipakai oleh ahli toreka. Mereka selalu berupaya menggetarkan hatinya dengan menyebut nama Allah. Sampai ketika mereka berzikir dengan begitu keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka berzikir dengan keras, intinya untuk menggetarkan hatinya. Bahkan saking terlalu panjangnya la ilaha illallah, ganti Allahu, 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 Allahu. Getarkan hatinya. Allah, 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 Allah. Getarkan hatinya. Itu wajilat qulubuhum. Hatinya bergetar ketika disebut nama Allah. Mau kalimatnya la ilaha illallah kah? Mau kalimatnya Allah, 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 itu mampu menggetarkan hati, Pak. Makanya ahli zikir pakai zikirnya tidak jauh. Kalau tidak la ilaha illallah, zikirnya Allah, Allah, Allah. Untuk apa? Menggetarkan hati. Bahkan bukan cuma itu, manakala dibaca ayatnya, ayat Allah, zadathum imana, dia kemudian bertambah keimanan. Bahkan ketika ada ayat yang menceritakan tentang azab Allah, ayat yang menceritakan tentang perjalanan akhirat, padang mahsyar, jembatan Shiratal Mustaqim, dia nangis sejadi-jadinya, Pak. Kenapa? Karena dia merasa dirinya yang akan menjembati itu semua, dirinya yang akan ngalamin.
Cuma kalau misalkan baca Quran nggak tahu terjemahnya, nggak tahu artinya, bagaimana mungkin bisa apa? Bisa nangis. Makanya penting untuk sedikit kita belajar memahami kandungan alias arti daripada makna daripada Al-Quran. Itu tadi, sehingga ketika saat dibaca ayat-ayat itu ada berbekas di dalam hati kita. Nangis ketika baca ayat tentang neraka, nangis ketika baca ayat tentang padang mahsyar, nangis ketika baca ayat tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Itu yang dialami oleh siapa? Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah jenderal perang dalam perangnya perang Mu'tah. Dia jenderal perang yang wafat dalam perangnya perang Mu'tah. Setelah Ja'far bin Abi Thalib wafat, kemudian juga Zaid bin Harisah wafat, menyusul jenderal perang yang ketiga di perang Mu'tah wafat. Siapa? Abdullah bin Rawahah. Siapa sih Abdullah bin Rawahah ini? Ternyata dia adalah sahabat Nabi yang ahlus saum, sahabat Nabi yang ahli puasa. Itu yang namanya puasanya Abdullah bin Rawahah bukan lagi Senin Kemis. Abdullah bin Rawahah bukan lagi puasanya puasa Ayamul Bid. Dia puasanya kadang ambil puasa Daud, kadang ambil puasanya puasa tiap hari puasa. Saking apa? Saking beliau Abdullah bin Ibnu Rawahah adalah dia ingin berharap wafat dalam keadaan berpuasa. Orang begitu, Bu, sampai wafatnya saja ingin dalam keadaan berpuasa. Saat ketika di medan perang Mu'tah, sekalipun musuh tidak ngimbang dengan jumlahnya kaum muslimin. Jumlah kaum muslimin cuma 3.000 orang, sedangkan orang-orang kafir di perang Mu'tah jumlahnya 150.000 orang, Pak. Bayangin 150.000 orang lawannya lawan 3.000, berarti 1:50. Kagak ngimbang, tetap aja dia bertahan puasa. Kenapa sebabnya? Abdullah bin Rawahah ternyata dia berharap ingin menghadap kepada Allah dalam kondisi berpuasa. Karena apa? Rajin bertafakur ketika membaca ayat Quran, membahas, mengisahkan tentang padang mahsyar, tentang jembatan Shiratal Mustaqim, tentang bahas bangkit dari kubur. Maka Abdullah bin Rawahah nangis sejadi-jadinya, Pak. Sampai sahabat tuh begitu, dia baca ayat Quran itu menangis sejadi-jadi. Bahkan ada satu riwayat hadis dari yang lain dikatakan, kata Ibnu Mas'ud, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda kepadaku, Iqra alayal Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Sampai Ibnu Mas'ud bingung. Nabi itu adalah Quran yang berjalan. Nabi itu adalah orang yang memang hafal Al-Quran. Bahkan kalau mau tahu Quran yang berjalan adalah Rasul. Kenapa Nabi minta kepada saya, minta bacain Quran? Kata Nabi, Iqra alayal Quran, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, qultu ya Rasulullah, Iqra alaika wa alaika unzila. Apakah saya harus membacakan Quran kepada engkau, sedangkan Quran diturunkan kepada engkau, wahai Rasul? Engkau adalah orang yang memang hafal Quran, karena Quran diturunkan kepada engkau adalah Quran yang berjalan. Apa jawab Nabi? Qala
Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sangat-sangat senang ketika mendengarkan lantunan-lantunan Quran dari orang lain. Di antaranya Quran itu berfungsi adalah ayat-ayat untuk ru'yah. Kalau ada orang yang sakit menahun, kalau ada orang yang sakit dah lama, orang tua kita sakit dah lama, coba mungkin salah satu terapinya dekatkan MP3, dekatkan misalkan ayat-ayat Quran di telinganya agar terdengar. Barangkali terbangun, barangkali semangat untuk dia sembuh ada. Itu motivasi orang tua sekarang begitu. Coba setiap hari itu didekatkan handphone dengan bacaan lantunan ayat-ayat Quran. Sekalipun boleh dikatakan dia sendiri terbata-bata baca Quran, didekatkan. Itu efeknya ternyata Pak, pengaruhnya luar biasa. Sangat-sangat cepat. Ternyata Quran itu memang ayatnya ayat sifat, Quran itu ayatnya ayat ru'yah. Semangat untuk sembuhnya, semangat untuk dia mau sehat lagi itu ada. Kadang kan yang namanya orang tua sakit itu bukan fisik sebetulnya. Sakit orang tua kebanyakan tuh mentalnya. Jadi kadang-kadang orang sakit itu bukan fisiknya Pak. Kalau orang sakit fisik masih bisa diobati, sakit fisik masih bisa dibawa ke dokter, masih bisa terapi. Tapi kalau sudah mentalnya sakit ya sudah. Selalu berharap ingin dilayani oleh anak, selalu berharap ingin dilayani oleh siapa? Oleh menantu. Ujung-ujungnya ketika harapan itu tidak kesampaian, ya sakit kagak sembuh-sembuh. Anak kagak datang-datang, menantu kagak ada yang nengok, kan begitu. Anak menantu lambat penanganan, ujung-ujungnya mentalnya makin sakit. Karena ketika sakitnya bergantung kepada orang lain. Ketika sakitnya berharap kepada anak, berharap kepada menantu. Akhirnya menantu tidak bisa kemudian memberikan harapan, anak juga nggak bisa memberikan harapan. Ujung-ujungnya yang ada nangis mulu nangis. Ingat apa? Dari mulai bapak lu kagak ada. Nah, nginget bapak lu. Dari mulai bapak lu meninggal, gua katanya jadi begini, bukan begini, bukan. Gua kagak ada yang ngurusin. Gua kagak ada yang merhatiin. Bukan masalahnya tidak ada yang memperhatiin, terlalu berharap kepada orang lain, terlalu kemudian menunggu kepada orang lain. Akhirnya yang sakit itu adalah mental kita yang gak sembuh-sembuh. Kayak beda dengan orang yang miskin. Yang namanya miskin kata Nabi itu bukan orang yang gak punya sesuap, 2 suap nasi. Orang yang miskin itu orang yang ternyata masih memiliki 2 suap gitu. 1 suap, 2 suap nasi, masih bisa memiliki pekerjaan. Orang yang miskin tapi dia tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Jadi kalau misalkan ada orang yang suka meminta-minta ke orang lain, berharap kepada orang lain, itu bukan miskin, mentalnya yang miskin. Sejatinya orang miskin itu hidupnya walaupun gak punya, walaupun tidak ada, dia gak mau minta-minta ke yang lain. Dia gak bakalan mau jadi pengemis, tetap mau menjaga kehormatan diri. Tapi ketika mentalnya miskin, ujung-ujungnya banyak minta-minta kepada orang, banyak berharap kepada orang. Berarti apanya nih yang jadi masalah? Yang jadi masalah adalah mental. Jadi parah ketika orang memiliki mentalnya mental miskin.
Walaupun dia punya, walaupun dia ada, walaupun dia serba berkecukupan, tapi mentalnya miskin, selalu berharap diberi oleh orang lain, selalu meminta bantuan kepada orang lain. Begitupun tadi, orang yang mentalnya sakit, ya susah. Diobatin kayak gimana, didatangkan dokter segala macam. Kalau mentalnya mental sakit, ya Allah, susah untuk diobatinya. Karena sejatinya yang ngobatin itu adalah sugesti orang sendiri. Sugestinya baik, sugestinya bagus, insya Allah cepat dia tersembuhkan. Makanya penting dibacakan ayat-ayat Quran, dibacakan, dilantunkan ayat-ayat Quran. Itu insya Allah mempercepat proses penyembuhan. Karena Nabi ternyata beliau walaupun bisa baca Quran, hafal Quran, kemudian Nabi adalah ahlul Quran, Quran yang berjalan, tetapi Nabi senang dibacakan lantunan ayat-ayat Quran. Sampai kata Ibnu Abbas, sampai kata Ibnu Mas'ud, faqara'tu alai suratan nisa. Sampai kemudian aku baca surat An-Nisa hatta jitu, sampailah aku kepada ayat pakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai kepada surat An-Nisa ayat 10, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangis. Nabi sampai baca surat An-Nisa, didengarkan surat An-Nisa dibaca oleh Ibnu Mas'ud sampai di ayat 40. Nabi nangis. Di ayat mana? Di ayatnya pakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Nanti umat akan didatangkan di hari akhir, dikumpulkan kepada nabinya masing-masing, maka Nabi menjadi saksi atas mereka. Makanya ketika Nabi menjadi saksi untuk umat, Nabi menangis. Makanya saksi kebaikan kita, saksi keburukan kita, itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang akan tolong kita, Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita. Makanya Nabi ketika diceritakan di dalam Al-Quran tentang umatnya, maka beliaulah Rasulullah yang pertama-tama kali menangis. Inilah fakta ataupun dalil bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menangis ketika dilantunkan ayat-ayat Quran. Dan inilah keutamaan tentang mendengarkan ayat Quran. Hari ini banyak orang yang ternyata kemudian membid'ah-bid'ahkan. Apa katanya? Quran itu dikaji, Quran itu dipelajari, Quran itu dibaca, Quran itu dimaknai. Itu kan? Ada orang yang gak bisa baca Quran, tersinggung. Saya gak bisa baca Quran, saya gak bisa memahami Quran. Kira-kira gimana? Nah, ini namanya Islam keturunan. Nggak beres. Masa Islam dari dulu nggak bisa baca Quran? Kalau toh memang kita sudah udzur, usia tua nggak bisa baca Quran, ya paling tidak dengarkan lantunan-lantunan ayat Quran. Mana dalilnya? Mendengarkannya saja, jangankan membaca. Jangankan membaca, mendengarkan saja lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Itu nilainya adalah ibadah. Itu mendengar lantunan-lantunan ayat Quran, nilainya saja sudah ibadah, apalagi membacanya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis dari Hani Maula Utsman radhiyallahu anhu berkata, dari Hani Maula Utsman itu adalah budaknya Sayyidina Utsman bin Affan. Budak Sayyidina Utsman bin Affan namanya Hani. Karena Utsman idza waqa'a ala qabrin baka. Sayyidina Utsman, kata Hani, kata budaknya,
jika berada di suatu kuburan dia menangis sampai membasahi jenggotnya. Kira-kira kalau nangis itu sampai basah jenggotnya sedikit apa banyak? Hah? Sedih doang bukan sedih. Kalau sedih itu air mata nggak seberapa. Utsman ketika ada di apa? Di pekuburan, ada di atas pemakaman, Sayyidina Utsman itu menangis sampai kemudian jenggotnya aja basah. Masya Allah. Kenapa coba? Pakilalahu, dikatakan kepadanya, kata Hani disebutkan kepada Utsman bin Affan, andaikan disebutkan surga dan neraka engkau tidak menangis. Aneh, Utsman bin Affan ketika disebutkan surga dan neraka tapi tidak nangis. Kenapa sebabnya coba? Tetapi engkau menangis karena ada di kuburan. Bu, disebutkan surga dan neraka, Utsman bin Affan tidak pernah menangis. Tapi kenapa ketika ada di kuburan beliau menangis? Apa coba jawab beliau? Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur adalah tempat persinggahan. Innal qabra awalu manzilin min manazilil akhir. Kata Sayyidina Utsman bahwa sesungguhnya kubur adalah itu proses awal seseorang menuju apa? Menuju perjalanan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kata Sayyidina Utsman, yang namanya kubur itu proses awal menuju perjalanan akhirat. Andaikan orang selamat di alam kuburnya, maka dia insya Allah perjalanan akhiratnya lebih ringan. Tetapi ketika dia tidak selamat, fama ba'dahu asyad, maka setelahnya akan begitu berat. Berat, Pak. Perjalanan alam barzah itu berat, Bu. Siapa yang akan menjamin orang selamat di alam barzah? Siapa orang yang mampu dijamin ketika di alam kuburnya dia terbebas daripada siksa kubur, terbebas daripada azab kubur? Amal apa yang sudah kita bawa untuk bisa selamat di alam barzah? Kalau dia selamat di alam kubur, di alam barzah, maka perjalanan menuju akhiratnya akan ringan. Tapi ketika tidak selamat di alam barzah, fama ba'dahu asyad, setelahnya lebih apa? Setelahnya lebih berat. Sok coba, Bu. Makanya Sayyidina Utsman itu ternyata dia punya cara sendiri untuk bisa menangis. Sahabat-sahabat Nabi punya cara sendiri untuk dia menangis. Abdullah bin Rawahah ketika dibaca ayat tentang padang mahsyar, jembatan Shiratal Mustaqim, nangis. Sahabat Utsman bin Affan ketika dibaca tentang apa? Ketika dia ada di kuburan, nangis. Kira-kira Bapak dalam situasi apa bisa menangis? Ayo, kita dalam situasi apa bisa mewek? Hah? Dan kalau boleh saya bilang, satu-satunya alam apa? Alam goib yang nampak di hadapan kita adalah barzah. Nampak jelas. Orang lain ketika pengen makrifat tidak nunggu. Dia tahu surga dan neraka. Orang lain ketika dia ingin makrifat tidak perlu tahu tentang apa, bagaimana keadaan di padang mahsyar. Jaraknya jarak matahari berapa jengkal, jaraknya kemudian apa? Jaraknya matahari seberapa mil, nggak perlu tahu. Kondisi jembatan Shiratal Mustaqim dibayang-bayang, kagak perlu dibayangin.
Bagaimana keringat seseorang, nggak perlu dibayangin. Sebetulnya cukup kapabil mauti wa idho, cukup kematian jadi bahan pelajaran buat orang yang hidup. Kematian jadi bahan pelajaran buat orang yang hidup. Kenapa? Itu alam goib yang nyata. Alam goib yang nyata itu kematian. Setiap yang hidup, maka setiap yang bernyawa akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dikira yang namanya umur terus panjang. Makanya doanya panjang umurnya. Ini kagak bakalan ngasih kado sama saya nih. Hah? Januari ini saya nih. Kado lah Pak itu. Iya, Al-Fatihah kadonya pun ya. Orang mau siapin kardus apa gitu. Orang tuh ketika tahun baru berganti, maka sebetulnya kurang jatahnya setiap waktu. Bertambah hari, berganti hari berarti kurang umurnya setiap hari. Berganti minggu berarti kurang umurnya 1 minggu. Berganti bulan berarti kurang umurnya 1 bulan. Berganti tahun berarti kurang umurnya 1. Jatah kita makin berkurang Pak. Tanya sama diri kita, investasi apa yang sudah kita punya? Investasi apa yang sudah kita miliki untuk kita bisa selamat daripada alam barnya? Makanya Sayyidina Utsman bertafakurnya datang ke kuburan. Orang mah datang ke kuburan bukan minta-minta, tapi datang ke kubur bertafakur. Ini penting. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi, innal mu'mina yaraddunubahu ka'annahu qaidun tahta jabalin. Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang durhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Pak, ini kalau orang itu orang mukmin dengan orangnya orang apa? Orang mukmin dengan orangnya orang yang durhaka itu beda. Orang mukmin ketika melihat dosa, dia seolah-olah ada di bawah apa? Dia seolah-olah ada di bawahnya, di bawah gunungan, di bawah gunung. Itu dia merasa dosanya sudah setinggi gunung yang hampir lagi akan menimpa kepada dirinya. Harusnya orang takut dengan dosa. Harusnya orang takut dengan perbuatannya, perbuatan dosa. Tetapi orang yang durhaka kepada Allah melihat dosa itu seperti apa? Seperti dia melihat seekor lalat hinggap di atas hidungnya. Kecil kan Pak? Ada lalat hinggap di atas hidungnya. Kecil lalat. Dia mengusirnya dengan tangannya. Begini dan begini kata Nabi. Lalat terbang, hilang. Diusap aja begini. Akhirnya lalat hilang. Lalat terbang. Apa artinya? Dosa saya mah gak seberapa. Dosa saya mah kecil banget. Diusap doang juga dosa hilang. Disangka apa? Disangka mengusapnya mengusap apa? Mengusap wajah ketika wudhu kali. Itu mengusap doang dosa hilang. Belum tentu. Ada dosa yang tidak hilang dengan cara apa? Ada dosa yang tidak hilang dengan caranya cara orang istighfar. Ada dosa yang tidak hilang dengan pertobatan. Apa coba? Di antaranya ada dosa yang tidak hilang dengan itu semua, melainkan hilangnya adalah dengan orang datang ke majelis taklim, hilang itu dosa. Ada orang yang dosanya tidak hilang dengan istighfar, tidak hilang dengan pertobatan, tidak hilang dengan hadir di majelis taklim,
Tapi hilangnya dosa itu lewat orang bekerja jerih payah banting tulang, berangkat pagi pulang sore, nyari nafkah buat anak istri, buat anak bini. Itu juga salah satu di antara pelebur dosa. Jadi buat kita di tahunnya tahun baru, semangat kerja mesti tetap dibangun. Semangat kemudian juga apa urusan akhirat mesti kita kejar. Semangat dunianya dibangun, semangat untuk mengejar akhiratnya harus dibangun. Sebab setiap datang tahun baru, sejatinya umur kita makin berkurang, jatah kesempatan kita makin sedikit. Makanya yuk kita sama-sama jadikan tahun baru ini sarana untuk kita lebih banyak berjuang di jalan Allah. Makanya di hadis 22 dikatakan, wa an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Zaid bin Khalid berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Man jahaja gojian fisabilillah faqad goja. Barang siapa yang mempersiapkan keperluan orang berperang pada jalan Allah, maka ia dianggap telah berperang. Cuma nyiapin doang, nyiapin sarana untuk berperang, nyiapin kuda, nyiapin bajunya baju perang, baju besi, nyiapin senjata, itu sudah ikut apa Pak? Ikut berperang. Sama halnya kayak ibu-ibu, cuma nyiapin apa? Nyiapin baju, nyiapin sarung, nyiapin kain untuk suami berangkat apa? Berangkat Jumatan. Pahalanya kebagian nggak? Pahalanya kebagian. Cuma awas jangan lupa yang satu apa? Nyiapin duit 100.000 gitu. Jangan nyiapin duit 2.000 perak. Ngomongnya yang penting ikhlas. Belajar ikhlas kok dari 2.000 perak. Kebangetan aja orang 2.000 perak kagak ikhlas. Yang penting ikhlas Pak Ustaz. Ya 2.000 perak kagak ikhlas kelewatan. Orang mah belajar ikhlas dari yang gede. Makanya 100.000 siapkan mau berangkat ke masjid. Siapkan mau berangkat Jumatan. Begitu orang mah. Kenapa jadi istri harus nyiapin duit? Kan suami. Dari mana suami punya duit? Kan semuanya jadi masuk hutang ibu-ibu. Semuanya udah disimpan sama ibu-ibu. Kadang-kadang kagak bisa keluar lagi. Makanya ibu-ibu yang ngeluarin duitnya. Laki-laki makan buat bensin aja kagak ada. Udah setor semua. Ya Bu? Setor semua kagak Bu? Orang yang mempersiapkan diri untuk perjuangan di jalan Allah, kebagian berjuangnya, dia kebagian pahalanya, bahkan boleh dibilang pahalanya dibagi dua. Waman khalafa gozian fi ahli bi khairin faqad goza. Dan barang siapa menjaga keluarga orang yang berperang baik yang berperang dengan baik, maka ia dianggap telah berperang. Bu, satu keluarga berangkat berperang, maka satu keluarga tidak berangkat berperang. Ngapain? Dia ngejagain keluarga yang satu. Suaminya dan istrinya berangkat, anak-anaknya nggak ada yang nungguin. Tetangga yang sebelahnya jangan ikut berangkat. Melainkan dia bertahan di rumah, tinggal di rumah. Kenapa? Untuk menjaga anak-anaknya orang yang berangkat haji, berangkat umroh. Jadi ternyata ngejagain keluarganya doang nilainya juga apa Bu? Nilainya adalah pahala haji, pahala umroh. Jadi kalau ibu ternyata nggak bisa untuk haji, untuk umroh tahun ini, cari tetangga yang rumahnya ternyata anaknya, tetangga yang suami istri berangkat haji, ibu tawarin deh, saya jagain ya rumahnya gitu. Jagain rumahnya. Kenapa sebabnya? Bagian daripada pahala yang sama nilainya dengan orang yang berangkat haji, ngejagain rumah tetangga, awas dirawat. Makanya penting adanya walimatus safar.
penting adanya walimatus safar, prakata sebelum kita berangkat untuk haji umroh. Undang sahabat, undang tetangga, undang saudara, nitip anak-anak ya, nitip rumah ya, nitip kendaraan ya. Tuh, nitip bahasanya. Ini mah kadang-kadang nggak ketahuan umroh kapan, berangkat kapan, berangkat kagak ketahuan, pulang kagak ketahuan. Waduh, ada yang begitu, ada. Kenapa katanya? Walimatus safar mah itu pekerjaannya pekerjaan bid'ah, ria itu. Ria. Urusan ria, urusan hati orang. Jauh amat kita menghukumi dalamnya hati orang. Cukup urusan dia dengan Tuhannya, urusan ria mah. Yang terpenting kita mah terpanggil untuk mendoakan tetangga, ikut bahagia, ikut senang. Tetangga bisa haji, tetangga bisa umroh. Tuh, lihatin ya. Orang yang berangkat berjuang, nilainya berjuang di hadapan Allah. Dan ternyata bukan cuma dia yang nilainya berjuang, termasuk yang menyiapkan perbekalan, yang menyiapkan sarana persenjataan dan lain sebagainya, sama nilainya berjuang di jalan Allah. Bahkan ketika ada orang yang sengaja tidak mau berangkat, tapi niatannya untuk menjaga keluarga yang ditinggalkan berjuang, ditinggalkan haji dan umroh, itu pun nilai pahalanya sama. Maka dalam sebuah keterangan dikatakan oleh Abu Les As-Samarqandi, satu orang yang berangkatnya berangkat haji, satu orang yang berangkatnya berangkat umroh, Allah masukkan ke dalam surga 3 orang. Satu orang yang berangkat haji, satu orang yang berangkat umroh, yang masuk surga itu 3 orang. Mana coba yang 3 orang? Satu, yang 3 orang itu yang pertama yang berangkatnya. Yang nomor kedua adalah yang mensupportnya, yang mendorongnya. Dan yang nomor ketiga yang ngongkosinnya kalau memang dia merebut. Itu. Yang biasanya yang diongkosin siapa? Yang biasanya diongkosin adalah merebut masjid. Yang biasanya diongkosin imam masjid. Biasanya begitu. Itu. Boleh sih kalau memang mau diongkosin, mas saya juga mau, nggak apa-apa. Gitu. Diongkosin sama jamaah, diperhatiin sama DKM merebut. Nah, kan begitu. Jadi ternyata itu yang namanya orang yang ngongkosin juga sama, pahalanya sama, buat dia juga surga yang sama. Jadi jangan kita lagi, dia lagi. Tahun kemarin dia yang umroh, sekarang dia lagi. Tahun kemarin dia yang umroh, sekarang dia berangkat lagi. Kan begitu, dia lagi. Sampai dalam 1 tahun itu bisa 2 kali balik. Cobalah berikan peluang kepada orang lain untuk berangkat. Toh nilainya sama. Nilainya orang yang berangkat, orang yang mensupport, dan orang yang mengongkosin, itu juga nilainya sama. Mendapatkan surga, mendapatkan pahala terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah 2023 Allah berikan panjang umur kepada kita dalam ibadah. Allah selalu berikan kesehatan kepada kita. Allah tambah keimanan dan ketakwaan kepada kita. Serta Allah tambah rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Dan semoga Allah selalu berikan kemudahan di tahun baru 2023. Insya Allah berkah taklim pagi ini mengisi awal tahun, semoga menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah orang-orang yang sedang mengejar akhirat kita, yang sedang mengejar keselamatan kelak di akhirat nanti. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang senantiasa dikehendaki oleh Allah min ahlil khair bibarakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna ta'limana, Rabbana taqabbal minna a'malana, waghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wansurna nasran aziza, wansurna nasran aziza. Rabbi fa'na bima lam tana, Rabbi allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqna wasi'ah wa antarzuqna amanah. Allahumma ya Allah, wa hadha amun jadid, nas'alukal ismata fi minasyaitani wa awliyai wal junudi wal auna ala hadan nafsi al ammarati bisu wal istighal bima yuqarribuni ilaika zulfa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.